Oke teman-teman, kita sekarang ini sudah selesai acara dan saya sekarang bersama Mas Indra yang kayaknya di mana-mana ini ada acara Najwa. Maksudnya pas selama acara Najwa ini dia selalu nongol. Mas, tolong kenalin diri sebentar. Ya, nama saya Indra Dwi Prasetyo. Saya mahasiswa asal Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang sedang menempuh studi Master of Education di Monash University, beasiswa LPDP. Asik. Jadi role-nya apa nih? Kenapa kelihatan Mas terus kelihatan ya? Iya, aduh. Jadi saya project manager lebih tepatnya, karena ini event kolaborasi antara LPDP Monash dan IDN Victoria. Jadi ya bersama Mbak Diana saya mengorganize event ini lah. Hal yang paling challenging untuk dilakukan di event ini apa nih? Karena gini, kita pengen mengundang high profile, ya kan, jadi orang-orang public figure lah ya. Nah, untuk mengundang itu sulit sekali karena jam mereka segala macam itu sangat padat. Kalau saya bisa bilang, dealnya ketemu orang-orang ini paling H-1 sebulan, H-2 bulan dari setahun perjalanan. Jadi emang itu sih paling challenging, siapa yang bakal kita undang seperti itu. Terus barusan kita udah selesai acara, apa yang dirasakan apa? Ini sukses atau lost to improve, apa overall feelingnya? Sejujurnya saya nggak bisa merasakan apa yang penonton rasakan ya, karena itu berbeda-beda. Tapi dari segi kuantitas ya kan, penontonnya ramai ya kan. Dari segi kualitas, beberapa orang teks ke saya bilang acaranya bagus gitu kan. Saya pikir menyenangkan ya. Worth it ya? Worth it. Bisa lakukan lagi? Bisa lakukan lagi, tapi mungkin teman-teman yang lain gitu, karena ini saya harus pulang gitu. Oke, terima kasih Mas Indra untuk kontribusinya dan terima kasih untuk sudah mencucurkan keringat untuk acara ini. Moga-moga sukses nanti di Indonesia. Terima kasih. Oke, Mas, ini kelihatannya Anda berputar terus selama acara ini. Coba bisa kenalkan diri dulu sendiri. Siapa Anda sebenarnya? Ya, saya Yosua Yosafat. Saya project manager juga di acara ini bersama dengan Indra dan Mbak Diana. Basically acara ini yang pertama kali mengkonsepkan saya juga sampai bisa sampai titik ini lah gitu. Terus, oke, coba ceritakan sedikit perjalanan selama beberapa bulan. Berapa bulan nih? 8 bulan? 1 tahun. 1 tahun. Ceritakan sedikit, rasanya gimana, apa yang dilalui. Wah, kalau harus diceritakan semuanya itu sebenarnya banyak banget. Sampai sulit, tapi satu hal yang mungkin tuh buat rangkuman aja. Pertama ini dimulai dari ngobrol-ngobrol saya sama teman-teman saya. Saya semester ini tuh semester terakhir, 2 minggu lagi saya akan pulang ke Indonesia. Kita tuh mikir let's do something cool gitu before we leave. It's really cool. Let's do something cool before we leave. Tapi kita nggak tahu apa. Nah, waktu itu tuh kita melihat juga iklim politik di Indonesia tuh lagi kenceng-kencengnya dan luar biasa lah di Indonesia tuh gimana. Sehingga we are jokingly making remarks that hey, let's undang Najwa Shihab ke sini. That's the very start. Setelah berkali-kali kita joking itu, somehow tiba-tiba, that's actually makes sense. Sounds like a good idea. Yeah, that sounds like a good idea gitu. Let's see how far we can take this idea gitu kan. So kita bikin proposal, kita siapkan. Waktu itu masih belum ada yang dukung, itu kemudian didukung LPDP Monash dulu. LPDP Monash mendukung, waktu itu presidennya kebetulan seide dengan kita. Beliau yang justru yang memulai joke-nya justru beliau. Terus kemudian kita coba bikin kita through trials and tribulation kita mencoba menghubungi Mbak Najwa sampai akhirnya mungkin divine intervention bener Mbak Najwa ke Melbourne. Waktu itu YouTube VidCon. Terus kita DM di Instagram, langsung dibales, kita ketemu, kita meeting. Ketika kita meeting, kita ngomong dan kita lihat visinya teman-teman narasi apa, kita lihat visinya, mereka melihat visinya kita apa, kayaknya align, langsung kita jabat tangan di situ, let's make this happen. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita LPDP merasa butuh rekan kan. Karena rata-rata anak LPDP itu sekitar 2 tahunan di sini. Jadi when it comes to knowing Melbourne, itu kita kurang banget. So kita merasa butuh rekan. Disitulah kita ketemu sama Indonesia Diaspora Network. Waktu itu di acara Pancasila ya Pak Mahfud MD.
Kita kerja bareng pertama di situ dan kita ngerasa kok cocok gitu ya kayaknya nih LPDP Monash dengan Indonesia Diaspora Network. Ngobrol, akhirnya Mas Iwan waktu itu give me time Mas, kita ngobrol dulu sama teman-teman yang lain gimana. Nggak lama tiba-tiba langsung ya udah kita jadiin, let's make this happen. Asik. Gitu kan. Through trials and tribulations, kita meeting tektok dengan narasi, banyak setback tapi banyak juga advantage, dan mungkin ini juga yang bikin saya terharu tuh karena ketika kita bahas ini dengan banyak orang, diaspora di sini terutama itu semangat, terus udah gitu seakan-akan tuh langsung merangkul kami gitu, kayak basically ide yang awalnya mulai mungkin dari 2 orang, 4 orang, terus jadi idenya LPDP, setelah itu jadi idenya IDN dan LPDP. Kemudian masyarakat sini itu merangkul kami seakan-akan let's make this happen juga gitu loh. Itu yang menurut saya luar biasa sampai kita bisa di sini sekarang. Nah itu kurang lebih kayak gitu rangkumannya. Asik. Jadi ini yang barusan kita jalanin. Iya. Menurut pendapat Yosua gimana? Apa yang kepikiran yang terjadi hari ini? Kayak mungkin Indra juga tahu. Tapi dari ketika Mbak Najwa nyampe di Melbourne Airport, basically kita itu like at disbelief gitu. Kenapa? Karena ingat nggak sih setahun lalu we started this from a joke. Kita tuh disbelief, tapi kita juga merasa blessed banget bisa kejadian seperti ini. Karena mungkin kalau ngobrol sama Mas Iwan juga tahu bagaimana naik turunnya kami. Bagaimana naik turunnya juga teman-teman narasi karena pergolakan politik di Indonesia sampai bisa kejadian sekarang seperti ini. It's truly magical jujur. Ketika saya nyampe di Melbourne 2 tahun yang lalu, saya ngeliat kota Melbourne pertama kali, saya nggak kebayang bisa making something this big. Jelas itu bukan effort saya doang, effort teman-teman semua. Tapi to be in this position right now itu I still don't believe we can pull that off gitu. Dan sebentar lagi kamu pulang ke Indonesia. Iya. Saya yakin lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kamu bisa lakukan. Amin. Iya. Terima kasih Yosua, terima kasih juga sudah bercanda mengenai hal ini dan sudah melahirkan event ini, proyek ini bersama dengan teman-teman yang lain. Semoga sukses di Indonesia. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih juga ke teman-teman IDN, teman-teman diaspora. Bukan cuma teman-teman IDN doang, ini teman-teman diaspora di Melbourne. Karena tanpa rangkulan dari teman-teman semua, none of this will happen. Gitu sih. Thank you. All the best. All the best. Thank you. Halo teman-teman diaspora, kali ini saya bersama dengan Mbak Diana Pratiwi yang juga salah satu orang yang cukup aktif di dalam Indonesian Diaspora Network di Victoria ini, dan kebetulan dia juga salah satu dari project manager dari catatan Najwa ini. Mbak, coba mungkin bisa ngomongin sedikit gimana nih rasanya udah berlalu, pendapat Mbak Diana mengenai apa yang terjadi hari ini bagaimana? Saya senang sekali dengan banyaknya pengunjung yang datang dan juga dengan kualitas dari pembicara yang hadir dan isi dari apa yang kita bicarakan. Itu sangat bagus dan juga antusiasme dari masyarakat yang datang. Saya nengok ke belakang itu kelihatan penuh, cukup banyak. Berapa kira-kira ada saya rasa itu sekitar 900 mungkin ada ya. Sekitar 900 ada. Karena kalau yang tiket terjual 2 hari yang lalu aja udah 700. Wow. Jadi saya rasa itu 900, saya belum cek terus terang, tapi kalau dilihat dari kursi yang ada itu cukup penuh. Dinamisnya gimana? Dinamikanya juga di mana sih? Dinamikanya yang hari ini terjadi menurut Mbak gimana? Dinamikanya adalah kita optimis ya, Indonesia tidak akan jatuh ke suasana yang selalu kita takutkan. Karena kita memiliki orang-orang pemimpin-pemimpin yang baik. Dan juga kita memiliki civil society yang juga cerdas, yang tidak hanya menerima apa aja tanpa dianalisa atau tanpa dipilah-pilah.
Kita memiliki anak-anak muda, kita kerjasama dengan LPDP. Anak-anak muda LPDP juga sangat cerdas dan juga memiliki visi yang bagus. Jadi saya optimis dengan masa depan Indonesia. Dan di sini juga diskusi dengan mereka juga menjadi pencerahan ya. Kita di luar negeri itu sudah cukup lama bacanya hanya di news atau dengar di internet, nonton di internet, tapi kita benar-benar mendengar langsung dengan narasumber. Jadi diaspora lain tuh tidak hanya saya, cukup diaspora yang datang itu juga suatu kesempatan yang langka untuk mendengar pendapat dari narasumber langsung. Import langsung dari Import Indonesia. dari Indonesia itu adalah sesuatu yang apa ya, yang seperti mimpi. Dan juga saya juga sempat ya berebes milih juga ya waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang pertama, lalu yang kedua yang waktu penutup juga, aduh rasanya tuh nangis karena cinta Indonesia, juga nangis karena acaranya akhirnya berhasil. Dengan sukses dan visi atau tema kita tuh berhasil dikeluarkan dan ternyata memang banyak masyarakat yang mendambakan Indonesia itu harus dirawat. Karena tantangan kita tuh banyak, nggak hanya tantangan dalam negeri, tantangan luar negeri, tantangan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi janganlah gontok-gontokan, tapi maju. Kalau presiden yang terpilih tidak bekerja, kita tingkatkan civil society, kita kritisi kebijaksanaannya, tapi kita juga cari jalan keluar. Jadi kapan kita undang selebriti yang berikutnya dari Indonesia nih? Ya sebetulnya sih saya aktif kan nggak hanya di diaspora, ada beberapa tokoh yang mungkin sudah ada di bayangan saya tapi masih belum bisa dikeluarkan. Masih Kita off the rahasiakan record. dulu supaya orang Iya, surprise. masih off the record. Gitu, ya. Kira-kira bulan September. Taulah September itu masa Fingers apa? crossed. Ya. Iya. Terima kasih Mbak Sama-sama, Diana, terima kasih sekali kasih. untuk menjadi bagian dari proyek ini yang saya lihat juga cukup sukses dan banyak orang yang cukup happy, dan semoga sukses untuk acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ini kru dari Narasi TV. Gimana hari ini? Kesan-kesannya lega. Mantap semua. Alhamdulillah, plong lah. Ini orang yang di lighting. Nih, ya gimana lightingnya? Semua lancar? Alhamdulillah lancar, nggak ada masalah. Pokoknya semua teratasi. Asik. Oke, dari departemen apa nih? Kamera sih aman terkendali lah. asik. Kenapa? Manajer dari manajer teknik. Undangan. Oke, Ibu Yeni, terima kasih kita sudah selesai dengan acara catatan Najwa di Melbourne kali ini. Bu, mungkin bisa ngobrol sedikit, rasanya gimana setelah udah selesai semua? Oh ya, Ya. senang ya, dan animo masyarakat yang hadir juga tadi baik sekali. Pertanyaan-pertanyaan maupun komentar-komentar yang ada juga bagus-bagus semua. Dan saya merasakan energi kolektif ya dari masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne ini sangat positif, sangat baik ya. Semua punya komitmen yang sama, semua punya kecintaan yang sama, dan ingin berbuat untuk bangsa dan negara. Itu yang saya rasakan. Ada rasa beda nggak ngomong dengan audiens di lokal di Indonesia dengan audiens diaspora kayak kita ini, kayak saya ini dan teman-teman? Mungkin kalau audiens yang diaspora karena mereka sudah bermukim di luar negeri, perspektifnya juga mungkin berbeda, pasti ya. Mereka bisa perspektifnya lebih kaya karena ada perspektif yang dibawa dari host country-nya ya, dan itu tentu melengkapi perspektif yang sudah ada dari Indonesia. Nah, jadi kita merasa lebih kita merasa nyaman karena audiensnya juga santun-santun, audiensnya juga cerdas-cerdas dan sangat memahami isu-isu yang ada, yang berkembang ya, baik di negara kita maupun di luar negeri. Jadi enak, mudah gitu ya ketika menyampaikan sebuah gagasan. Jadi
Jadi ada pesan-pesan kan Ibu buat kita-kita yang di luar negeri ini, diaspora, Iya. apa yang kita bisa lakukan dari tempat di mana kita berada, mungkin juga bukan hanya di Victoria aja, mungkin di state lain Iya. untuk Indonesia. Yang ingin saya pesankan adalah bahwa saya yakin teman-teman diaspora pasti mencintai Indonesia, pasti mencintai NKRI. Namun kecintaan itu kalau bisa diwujudkan, ya, diwujudkan dalam bentuk dan upaya yang nyata. Jadi bukan cuma disimpan dan hanya dalam bentuk pengakuan verbal saja, tapi mencoba melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan, apapun, karena menurut saya teman-teman diaspora yang ada di Victoria maupun di state lain adalah orang-orang yang punya privilege khusus. Dan privilege itu harus sebisa mungkin ya dikontribusikan juga untuk kepada orang lain. Privilege mulai mungkin dari sisi finansial jauh lebih baik daripada teman-teman yang ada di Indonesia. Dari sisi pendidikan juga banyak yang jauh lebih baik. Dari sisi pengalaman hidup juga pasti berbeda. Nah, mungkin bisa menularkan pengalamannya, ya, melihat yang positif dari host country-nya dan dibawa ke Indonesia. Bisa dalam bentuk menularkan ini saja cerita. Itu saja sudah bisa menjadi inspirasi. Contoh paling kecilnya. Oke. Tapi yang paling penting ada keinginan untuk mau berbuat bagi bangsa dan negara. Tentu kita diaspora, justru kenapa kita berada di diaspora ini karena kita masih cinta Indonesia. Ya, Walaupun kita sudah saya yakin sudah sekali. lama di luar negeri, tapi tetap darah kita masih merah. Oh iya, masih merah. Dan masih kangen nasi goreng. Iya, kangen nasi goreng. Masih doyan makan sate, kan pasti gitu. Iya, terima kasih Ibu Yeni. Moga-moga bisa kembali lagi ke Melbourne, kasih Terima hikmahnya kasih. Terima kasih kami. sudah datang ke acara tadi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mbak Nana, ini udah selesai nih ya. Ya, Gimana perasaannya? alhamdulillah. Senang, alhamdulillah, karena memang kan kita merencanakan ini sudah cukup lama, sudah 1 Iya. tahun, dan kalau selesai satu event dengan perencanaan yang lama itu rasanya lega, senang, dan Iya. alhamdulillah crowd-nya yang datang juga rame dan mereka betul-betul menyimak diskusi. Saya betul-betul duduk stay yang aktif mau bertanya juga banyak sekali sampai semuanya nggak tertampung gitu. Dan saya merasa juga tadi perbincangannya, kalau saya sebagai tuan rumah, saya merasa perbincangannya mengalir, tapi soal bagaimana audiens menikmati atau tidak harus ditanyakan ke audiens karena saya nggak bisa menilai. Tapi yang jelas kalau dari perspektif saya sih, saya alhamdulillah merasa banyak hal baru yang saya dapat dari mendengarkan 3 narasumber dari diskusi. Mudah-mudahan hal baru juga atau hal-hal lain yang bermakna juga bisa didapat oleh yang menyimak talk show-nya. Berasa ada perbedaan nggak audiens yang di sini dengan di Indonesia kalau Mbak Nana lagi ngadain acara? Setiap audiens beda-beda, setiap nuansanya beda-beda. Tapi mungkin yang di sini saya merasa memang lebih intens dan juga tadi percakapannya jauh lebih candid, jauh lebih belak-belakan. Seperti memang niat saya di awal perbincangan di Melbourne itu akan jadi perbincangan yang tanpa batas, dan itu juga yang saya pesankan ke teman-teman yang saya ajak, Mas Ganjar, Mbak Yeni, dan Mas Yunarto. Dan rasanya juga mereka tadi itu tidak ada yang di hold back gitu ya, tidak ada yang ditahan, jadi kita betul-betul berbicara lepas apa adanya, karena menurut saya penting untuk bisa terbuka membicarakan hal-hal yang sensitif. Sudah terlalu lama kita menutup hal-hal yang kita anggap tabu dibicarakan, padahal sesungguhnya itu justru penting diangkat ke permukaan sehingga tidak jadi api dalam sekam. Jadi mudah-mudahan perbincangan tadi juga bisa jadi bisa juga membuka hal-hal yang selama ini jangan diomongin deh, udah nggak usah diomongin, malah kemudian menumpuk persoalan. Justru mari kita buka dan diskusikan hal-hal sensitif seperti ini. Nah, untuk Mbak Nana nih yang pernah bersekolah di Melbourne ya, tentunya punya pandangan sebagai diaspora di Victoria ini. Apa kira-kira kita sebagai orang diaspora yang di luar negeri ini bisa lakukan untuk Indonesia dari tempat di mana kita berada ini sekarang? Banyak hal ya, menurut saya banyak hal, memberikan perspektif, karena seperti saya bilang, saya merasa orang yang tinggal jauh di luar itu malah justru terkadang pandangannya lebih jernih melihat berbagai situasi yang ada. Memberikan perspektif tentang apa yang terjadi, memberikan contoh. Menurut saya kita ini kurang contoh, dan kalau memang ada pengalaman berdemokrasi atau bernegara atau bagaimana hubungan warga negara di satu negara yang bisa kita contoh, menurut saya contoh-contoh praktek berdemokrasi yang walaupun mungkin tidak bisa plek-plek diterapkan di Indonesia, tapi minimal bisa menjadi contoh baik begitu. Menurut saya berbagai contoh itu juga salah satu hal yang bisa sangat powerful. Oke. Mbak Nana, saya mau pribadi atas nama diaspora berterima kasih untuk kedatangan Mbak Nana dan tim seluruh Narasi TV. Moga-moga dalam waktu dekat ini bisa datang lagi. Insya Allah. Ada acara sekali. lagi. Kelihatannya ini benar-benar bikin excited
warga Indonesia di Melbourne ini. Sekali lagi terima kasih Terima atas kasih, kedatangannya thank dan you. sukses untuk catatan Najwa berikutnya. Thank you. Terima kasih teman-teman. Pak Toto, wah ini hari yang luar biasa sekali. Catatan Najwa tadi sudah berlalu. Menurut apa pendapat Pak Toto mengenai acara tadi? Iya, seru sih. Terus ya. Saya senang ini dialog yang tidak lagi bicara mengenai keramaian kemarin. Semua kayak bicara tentang pemilu. Terus kita masih terbelah Jokowi dengan Prabowo atau enggak. Rekonsiliasi harus seperti apa? Enggak, ini udah beyond that. Kita bicara tentang politik kebangsaan ke depan. Kita bicara merawat Indonesia. Ini satu hal problem klasik, tetapi menurut saya ini yang penting dibicarakan ketika kayaknya capek kita bukan hanya sekedar 8 bulan masa kampanye kemarin, tapi kita bicara berapa tahun terakhir kan, especially in politics kan kayak terjadi satu pemisahan. Orang jadi lebih sensitif dan segala macam. Tadi dialog yang menurut saya sangat terbuka, open minded. Saya melihat ada orang yang berhijab, ada dari berbagai etnis, semua bisa tertawa ketika kita berbicara joke kadang-kadang seperti yang kita lakukan dulu, sensitivitas itu hilang. Dan saya senang sekali. Ternyata Indonesian ini bahkan bisa muncul dari teman-teman yang nggak lagi tinggal di Indonesia gitu. Tapi merasa satu bahasa, satu pengalaman hidup terbuka gitu. lah ya ini. Terbuka. Tadi terus terang malah saya nggak merasakan itu ketika kita dialog di Indonesia yang kadang-kadang mungkin sensitivitas itu lebih ada. So thank you banget. Sayang aja waktunya aja. Betul. Tadi sangat terbatas. Narsumnya juga saya pikir udah cocok banget. Jadi saya meyakini tadi ada pendukung Prabowo, ada pendukung Jokowi dan kita tadi bisa bicara hal yang lebih besar. So thank you. Sering-sering bikin acara mau kecil tanpa harus mengundang narsum dari Jakarta, tiket pesawatnya mahal gitu. Tapi thanks a lot buat teman-teman yang masih peduli dan ya saya merasa itu modal besar buat Indonesia bisa maju ketika teman-teman diaspora ternyata masih punya kepedulian yang sama. Gimana menurut Pak Toto dari 2 hari ini mungkin udah bergaul dengan diaspora ya, cukup pendapat Pak Toto mengenai diaspora di Australia ini gimana? Kadang-kadang memang orang gini, harus tidak berada di rumah untuk bisa bergaul dengan baik. Jadi perasaan menjadi sesama minoritas ketika ada di negeri orang Makin kencang ya persaudaraannya di luar. Nggak dilihat lagi agama lu apa, etnis lu apa. Iya, ini yang walaupun ini salah satu diaspora yang menurut saya lumayan paling akur ya. Akrabnya kelihatan banget sering nongkrong gitu. Senang banget melihat teman-teman bisa seperti itu dan saya berharap untuk bisa ke depan teman-teman diaspora ini kan kelebihannya gini loh. Mereka karena di luar Indonesia, mereka punya helikopter view untuk melihat Indonesia lebih clear, lebih utuh, lebih melihat keseluruhan holistik. Kita yang di Indonesia kadang-kadang malah nggak bisa untuk bisa melihat ke-Indonesiaan secara utuh gitu. Jadi saya berharap ya sering ada acara seperti ini atau teman-teman yang juga diundang ke Indonesia untuk bisa kasih helikopter view seperti tadi. Karena ternyata ya orang yang sudah jauh seringkali malah lebih cinta kepada rumahnya sendiri. Orang yang sudah lama nggak tinggal di Indonesia jangan-jangan lebih cinta dengan Indonesia sendiri karena mereka lebih bisa melihat utuh Indonesia. Jadi realisasinya kan tadi Bapak bilang untuk ke Indonesia kasih helikopter view. Kira-kira realisasinya apa untuk diaspora bisa kontribut lebih banyak lagi ke Indonesianya sedangkan dari luar negeri kita? Iya, saya pikir sebenarnya kan banyak ya yang bisa dilakukan. Dari yang sifatnya sektoral bisa aja kembali bikin sesuatu di situ. Mau yang sifatnya filantropis atau yang kemudian sifatnya bisnis itu pun menurut saya satu hal yang bisa positif ya. Dan di luar itu tinggal bikin banyak loh yang namanya lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga terkait dengan diskusi. Kita bisa bikin acara bareng. Dan yang saya lihat tadi dengan kemampuan helikopter view tadi harusnya kontribusi pandangan itu lebih gede dari teman-teman diaspora ini dengan berbagai macam bidang yang mereka gelutin. Itu aja dulu. Oke. Terima kasih Thanks banyak Pak Toto. Sama-sama. Semoga sukses di Indonesia. Thank you. Kita tahu perjalanan Pak Toto masih jauh. Ini banyak yang harus dikerjakan tapi sukses demi Indonesia. Sukses. Terima kasih.